slide-nya. Bisa, Prof. Oke. Baik, adik-adik sekalian, sore ini saya barusan dapat dari Dr. Nus ya. Materinya ini ya berarti ya, bukan FGD ya. Nggih, Prof. Oke, Materinya baik. ini. Iya, terkait dengan pain assessment pada anjing dan kucing. Jadi di sini sebenarnya bukan praktikum ya, teori ini kayak kuliah lagi. Jadi nyeri ini kaitannya dengan rasa nyeri ini merupakan pengalaman sensorik dan emosional ya, yang sangat tidak menyenangkan. Tahu sendiri kalau ada rasa nyeri akan ada rasa tidak nyaman yang biasanya terkait dengan adanya kerusakan dari tisu, baik itu secara faktual maupun juga mungkin yang terkait dengan jaringan di eh, tisuler ataupun eh, materi-materi lain yang ada di dan jadi aktualnya bisa secara langsung pada kerusakan jaringan, tapi bisa juga mungkin tidak secara langsung, tetapi bisa menimbulkan rasa nyeri. Nah, di sini masalahnya pada pasien kita itu mereka tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menyambat ya kalau ada rasa nyeri, sehingga tentu ini menjadi tantangan seorang dokter hewan untuk bagaimana bisa mengidentifikasi, bisa mengenali adanya rasa nyeri dan kemudian melakukan memanage ya, mengatasi rasa nyeri itu agar kemudian hewan itu menjadi lebih nyaman dan bisa segera pulih kembali. Dan ini biasanya eh, apa ya? Mungkin saja rasa nyeri ini eh, jika tidak ditangani akan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, dan ini adalah sesuatu yang kompleks ya karena melibatkan sistem mulai dari jaringan lokal, kemudian juga sistem saraf perifer maupun juga sistem saraf pusat baik yang aferen maupun eferen. Nah, jadi di sini kalau kita bicara terkait dengan fisiologi rasa nyeri, maka tentu awalnya adalah transduksi, kemudian diikuti dengan transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi adanya transduksi dari stimulasi yang baik itu bersifat mekanik, termal maupun kimiawi, itu akan menimbulkan impuls listrik oleh nosiseptor ya, dan kemudian ini akan menjadi impuls yang dihantarkan melalui sabut-sabut saraf A delta. Ini kalau cepat dan nyerinya itu tajam. Kalau nyerinya lambat dan tumpul, maka itu oleh sabut C ke medula spinalis. Nah, di medula spinalis ini pada area granula dorsalis maka terjadi modulasi yang bisa ini adalah memberikan sinyal-sinyal dalam mekanisme inhibisi maupun juga fasilitasi dari rasa nyeri itu yang kemudian akan menimbulkan suatu impuls pada korteks cerebri yang ini adalah diinterpretasikan sebagai persepsi rasa nyeri. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang kompleks di mana bersifat dari sumber rasa nyerina yang kemudian dikirimkan ke bagian yang lebih sentral yang kemudian nanti akan menimbulkan impuls dan persepsi dari rasa nyeri. Jadi kalau dilihat dari jalurnya tentu adalah dari perifer.
dari nosiseptor yang ada di jaringan. Kemudian adanya suatu deteksi stimulus noksiois ya, dan kemudian di medula spinalis di area sinaptik di cornua dorsalis terjadi modulasi, dan kemudian akan naik ya ascendens pada traktus spinothalamikus, di mana sinyal itu dibawa ke arah thalamus. Kemudian terjadi persepsi nyeri di korteks cerebri pada somatosensori dan sistem limbik, yang ini merupakan komponen-komponen emosional, dan kemudian diturunkan eh, pada jalur inhibisi dari otak ke mediastinus untuk kemudian terjadi modulasi dari rasa nyeri. Jadi kalau Anda lihat, maka jalurnya ini jalur yang kompleks dari perifer sampai ke sentral dan kemudian diturunkan. Nah, di sini neurotransmitter yang terlibat itu ada yang meningkatkan yang dikenal dengan pro-nosiceptif ya. Jadi glutamat dan substansi P, prostaglandin, bradikinin, histamin, dan serotonin. Jadi kalau Anda mendapatkan rasa nyeri, maka biasanya ada peningkatan kadar serotonin, prostaglandin maupun histamin yang tinggi. Kemudian bersifat mengurangi yang atau anti nosiceptif ini, endorfin, enkefalin, gamma aminobutyric acid, norepinefrin, dan serotonin pada jalur descendant. Jadi di sini neurotransmitternya itu bisa bersifat stimulan ya, bisa bersifat depresan, menurunkan. Nah, berdasarkan jenis-jenis nyerinya, maka kita mengenal dari durasinya itu akut ya, dengan onset yang cepat, biasanya durasinya pendek, trauma pasca operasi. Nah, kalau kemudian kronis, biasanya akan bertahan lebih dari 3 bulan pada kasus cancer, pada adanya artritis, osteoartritis yang berlangsung secara evolutif ya. Ini berdasarkan pada kejadiannya, panjang pendeknya, akan bersifat akut dan kronis. Berdasarkan patofisiologinya, maka ini bisa bersifat nosiceptif. Artinya ada kerusakan-kerusakan jaringan, bisa jaringan somatik ya, bisa juga jaringan perifer. Di somatik atau perifer bisa juga visceral. Jadi di organ-organ internal ya, di intraabdominal maupun intratorak ya, yang itu akan menimbulkan rasa nyeri akibat dari kerusakan jaringan, dan ini disebut dengan nosiceptif. Kalau kemudian terkait dengan adanya kerusakan dari sistem saraf, maka disebut dengan neuropatik. Akibat adanya inflamasi ya, maka ini disebut dengan inflamatorik, atau bisa juga bersifat maladaptif, sensitasi tanpa adanya stimulasi atau stimulus aktif ataupun penyebab aktif yang lebih disebabkan oleh karena adanya suatu hipersensitisasi dari organ tertentu, sehingga menunjukkan bahwa adanya suatu maladaptif terhadap eh, bagian-bagian tersebut tanpa adanya stimulasi. Nah, tentu pengukuran rasa nyeri ini penting, karena pasti hewan tidak bisa sambat ya, kita yang bisa menentukan, sehingga ini berkaitan dengan mengurangi penderitaan, mengurangi stres yang bisa ditimbulkan, dan juga manajemen nyeri yang tepat, yang baik, tentu eh, akan sangat terkait dengan proses healing yang lebih cepat. Dan tentu rasa nyeri yang kronis itu harus bisa dicegah, karena bagaimanapun rasa nyeri nyeri kronis itu menunjukkan adanya suatu proses abnormal yang harusnya tidak boleh terjadi dalam jangka panjang.
karena tentu akan menimbulkan suatu apa reaksi-reaksi negatif yang akan lebih merugikan. Dan tentu juga ini menjadi kewajiban kita. Bagaimana kita walaupun hewannya itu tidak bisa sambat ya, walaupun hewannya itu mungkin saja menunjukkan gejala klinis yang berbeda-beda dengan tingkat intensitas nyeri yang sama, tapi kewajiban kita sebagai dokter hewan untuk betul-betul bisa melakukan asesmen yang tepat terkait dengan derajat dari rasa nyeri yang timbul. Dan tentu saja ini akan terkait dengan outcome klinis yang kita harapkan di dalam berbagai aspek ya, apakah itu operatif maupun non operatif, maka rasa nyeri yang bisa terkendali itu biasanya akan mempercepat proses healing, proses penyembuhan, proses recovery dari hewan yang sakit dengan lebih cepat. Nah, tentu tantangan di dalam pain assessment ini adalah bahwa beberapa jenis hewan tentu biasanya memang tidak ingin menunjukkan ini sebagai suatu mekanisme survival. Karena kalau dia menunjukkan adanya kelemahan ya akibat rasa nyeri itu, maka tentu tidak baik bagi kelangsungan hidupnya. Kemudian juga tidak adanya gold standar untuk mengukur nyeri. Walaupun ada berbagai macam metode-metode ya, tapi ya tadi karena karakteristik hewan itu walaupun breednya sama, tapi bisa juga responnya terhadap rasa nyeri itu bisa berbeda-beda, persepsinya terhadap rasa nyeri berbeda-beda, dan ini tentu akan sangat menyulitkan untuk melakukan asesmen secara kalau tidak dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan variasi individu di dalam mengekspresikan rasa nyeri. Tadi perbedaan spesies, perbedaan breed dalam respon nyeri itu juga sangat berbeda-beda. Misalnya pada anjing kecil misalnya mungkin akan lebih sensitif, lebih lebih eh, responsif, lebih eh, nampak di dalam menunjukkan adanya rasa nyeri dibandingkan anjing besar. Kucing mungkin akan lebih tahan terhadap rasa nyeri dibandingkan dengan anjing misalnya. Tapi juga mungkin eh, apa faktor-faktor lingkungan ini juga mempengaruhi bagaimana kita bisa melakukan asesmen terhadap rasa nyeri ini dengan lebih sensitif, lebih tepat. Kadang-kadang juga nyeri kronis lebih sulit dikenali daripada nyeri akut karena biasanya nyeri kronis ini berlangsung secara evolutif ya, sedangkan nyeri akut itu ada nampak perubahan yang revolutif yang terjadi cepat sehingga akan kelihatan bahwa ada sesuatu rasa nyeri yang muncul. Tapi kalau itu kronis karena misalnya adanya gangguan-gangguan organ secara kronis, biasanya hewan juga akan agak sulit dikenali karena kadang-kadang juga hewannya juga tadi menyesuaikan dan juga mekanisme yang menyembunyikan rasa nyeri ini sebagai pertahanan diri bagi hewan tersebut agar tidak nampak lemah. Nah, prinsip pain assessment ini tadi karena pendekatannya adalah multi tasking, multi model ya. Jadi kombinasi dari observasi perilaku, pemeriksaan fisik, adanya parameter fisiologis ya, misalnya terkait temperatur, detak jantung, dan tentu baseline assessment eh, apa ya terutama juga pada hewan-hewan yang sejenis ataupun hewan-hewan yang sebelumnya tidak sakit atau tidak menderita rasa nyeri itu akan sangat-sangat informatif ya. Sehingga kita nanti akan bisa membandingkan
berbagai macam prosedur atau intervensi yang dilakukan terkait dengan apa timbulnya rasa nyeri pada hewan tersebut. Dan tentu adanya monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap eh, terapi yang kita lakukan, pemberian analgesik pada ini juga menjadi sangat penting. Apalagi kalau kemudian kita tahu bahwa rate yang sama kadang-kadang memberikan respon terhadap rasa nyeri berbeda, sehingga kalau kita bisa melakukan monitoring secara berkelanjutan dari individu tersebut secara khusus itu akan sangat-sangat ini. Jadi pengamatan secara individualized itu menjadi sangat-sangat penting dan tentu kita juga perlu apa ya mempertimbangkan kira-kira hal-hal yang terkait dari timbulnya rasa nyeri itu. Jadi kalau misalnya adanya artritis, mungkin akan berbeda dengan adanya pankreatitis, akan berbeda dengan adanya piometra dan lain sebagainya yang itu tentu apa manifestasi dari adanya rasa nyeri itu perlu dipertimbangkan betul dari perbedaan-perbedaan konteks yang ada yang dialami oleh hewan tersebut. Nah, tanda-tanda nyeri yang terjadi pada anjing ya, ini kaitannya misalnya pada perubahan perilaku, pada postur dan gerakan yang berubah, maupun juga secara fisiologis kita bisa mengukur. Perilakunya misalnya eh, vokalisasi, menggerang, mengerang, melolong ya, menggonggong, mengaum, agresi, tidak biasa atau menarik diri. Jadi kadang-kadang misalnya pada hewan yang dia eh, dipegang itu biasanya tidak ada respon untuk menggigit, tapi pada saat misalnya ada rasa nyeri pada toraknya, mungkin pada saat kita mau angkat, mau gendong, dia akan mencoba untuk menggigit tangan kita. Atau bisa juga mencari tempat-tempat yang sulit untuk dicapai orang. Kemudian adanya perubahan pola tidur, adanya aktivitas yang menurun, lebih suka mencari tempat-tempat yang gelap, di tempat yang dingin, atau tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang. Kemudian juga adanya eh, gait ya, perubahan postur dan gerakan. Jadi adanya postur tubuh yang kaku ya, kiposis, lordosis, maupun mungkin skoliosis ya, jadi membungkuk, degek gitu, lordosis ataupun juga eh, mungkin membengkok pada sisi tertentu, adanya apa pincang atau pergerakan-pergerakan yang aneh dan mungkin tidak ingin bergerak, lebih banyak tidur, dan juga posisi abnormal yang seringkali terjadi pada saat ada rasa nyeri pada salah satu sisi, pada salah satu ekstremitas yang itu biasanya akan dikompensasi oleh sisi yang lain untuk menanggung, untuk menahan berat atau untuk melindungi daerah-daerah yang menstimulasi rasa nyeri. Pada gambaran fisiologis mungkin kita akan mendapatkan kondisi tahikardia, ya, jadi frekuensi kardiak yang meningkat, tahipnu, apa eh, nafasnya itu dangkal dan cepat ya. Kemudian juga dilatasi pupil, bahkan juga penting. Jadi penting itu sebenarnya posisi pernafasan
yang apa ya, kalau kita melihat pada anjing itu seperti terengah-engah gitu ya. Jadi menggos-menggos itu penting, artinya dia tidak sampai masuk ke dalam lower respiratory tract. Ini bahkan pada kondisi tertentu kita bisa melihat adanya posisi ortopnu. Jadi kepalanya dinaikkan karena mungkin pada saat kepalanya eh, rendah, pada saat dia dalam kondisi normal itu ada rasa nyeri yang sangat eh, hebat misalnya. Jadi ada perubahan perilaku, postur, dan gerakan maupun fisiologi. Nah, pada kucing ini agak lebih apa ya, lebih eh, tidak ekspresif dibandingkan pada anjing. Tapi tetap kita bisa melihat adanya suatu perubahan-perubahan, adanya postur yang berubah, kiposis ya membungkuk, kepalanya menunduk, telinganya datar, apa flat gitu, ekspresi wajahnya, moncongnya tegang, matanya menyipit, kemudian kumisnya tegang ke depan dan ke samping, kemudian perubahan perilaku, bersembunyi, menghindari interaksi, kemudian groomingnya apa ya, menjilat-jilat anunya itu berkurang, menjilat bulunya, yang itu adalah teknik grooming yang sering kita temukan pada kucing ya, membersihkan dengan menjilat-jilat bulunya, dan kemudian adanya vokalisasi, mendesis, menggeram, dan ini mungkin agak lebih jarang dibandingkan pada anjing. Pada anjing lebih ekspresif. Kemudian adanya penurunan aktivitas. Jadi tidak mampu untuk melompat atau enggan melompat, aktivitasnya berkurang, lebih suka tiduran, lebih suka di tempat-tempat gelap, nafsu makannya menurun, dan adanya perubahan-perubahan eliminasi yang itu menunjukkan bahwa dia memang tidak memiliki nafsu makan ataupun tidak apa ya, tidak memilih-milih makanan yang disajikan atau bahkan tidak dimakan. Nah, saudara sekalian, beberapa tes untuk menentukan rasa nyeri ini ada Glasgow Composite Pain Scale ya. Jadi di sini skornya pada anjing itu 0 sampai 24. Jadi masing-masing apa, skor ini eh, ada 6 komponen. Jadi masing-masing skor itu bisa diskor dari 0 sampai 4 ya. Dan kalau total skornya sudah lebih dari 6 saja, artinya misalnya vokalisasi, perhatian terhadap luka, mobilitas menurun, respon terhadap sentuhannya juga apa, meningkat, tingkah laku umumnya berubah, adanya postur yang berubah, maka ini sudah diperlukan adanya anti nyeri. Dan nanti biasanya ini akan meningkat dengan peningkatan vokalisasinya, termasuk juga terhadap lukanya. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan skor yang tinggi, bukan hanya perhatian terhadap lukanya, tapi juga usaha untuk menggigit lukanya. Kemudian mobilitasnya, jadi mobilitas yang semakin menurun. Kemudian respon terhadap sentuhan ya, yang bisa responnya menjadi sangat hipersensitif. Kemudian adanya demeanor atau tingkah laku umumnya yang juga berubah drastis dibandingkan dengan biasanya, maupun juga adanya perubahan postur dan aktivitas. Dan ini penilaian ini dilakukan dengan mengkombinasikan pengamatan ya, observasi jauh, dan juga interaksi langsung dengan hewan yang dinilai melalui Glasgow Composite dan skill ini.
Kemudian juga feline Grommet scale. Jadi ini sistem scoring yang di dilakukan berdasarkan ekspresi wajah dari kucing, di mana skornya maksimal 10. Kalau lebih besar atau sama dengan 4 itu paling tidak sudah menunjukkan rasa nyeri yang sedang sampai berat. Dan di sini kita ada 5 komponen ya, di mana masing-masing komponen memiliki skor dari 0 sampai dengan 2. Jadi posisi telinga misalnya yang rileks, kemudian yang tegang, yang berdiri tegang misalnya, itu akan ada penilaian dari 0 yang jatuh sampai kemudian dia eh, tegang dan sangat tegang, itu akan mendapatkan skor lebih tinggi. Kemudian muscle-nya, moncongnya ya, kemudian juga adanya orbital tightening, eh, dan eh, di sini kelihatan dari orbitalnya yang lebih nampak besar begitu, kemudian juga moncongnya yang lebih tegang. Kemudian posisi kumisnya yang lebih tegak, lebih tegang, lebih berdiri maupun posisi kepala. Jadi dari kombinasi telinga, muscle, tensi pada moncong, kumis maupun posisi kepala masing-masing akan diberikan skor dari 0 sampai 2. Ini adalah feline image scale. Kemudian ada Colorado State University Scale. Jadi Colorado State University Pen Scale ini dari eh, secara visual ya, dari 0 sampai 4. Jadi mulai dari tidak ada apa-apa, nampak baik-baik saja, tidak ada ekspresi dari rasa nyeri, skornya 0, sampai dengan nyeri yang sangat-sangat berat, yang menunjukkan adanya suatu rasa nyeri yang luar biasa ya, yang bisa diamati dari ekspresi hewan tersebut. Sehingga kita bisa membagi mulai dari hewan nampak senang ya, biasa-biasa saja, sampai yang menunjukkan ekspresi adanya suatu dari wajahnya ya, dari rasa nyeri yang sangat berat dengan skor dari 0, 1 nyeri ringan ya, 2 nyeri sedang, nyeri berat, sampai nyeri yang sangat berat yang dari 0 sampai 4. Tentu ini ada gambaran ilustrasi dari ekspresi eh, wajahnya, posturnya, dan ini tentu eh, bisa disampaikan juga pada pemilik untuk melakukan observasi terhadap adanya rasa nyeri pada hewannya, dari yang ringan sampai yang sangat berat, dari yang tidak ada apa-apa sampai yang sangat-sangat sakit. Kemudian juga ada UNESP Photo Scale. Jadi di sini multidimensi skill ya, pada anjing dan kucing. Jadi di sini memiliki skor 0 sampai 40 poin untuk anjing, dan kucing 0 sampai dengan 30. Jadi mulai dari postur, comfortable-nya, aktivitasnya, attitude-nya, vokalisasinya, menggonggong tidaknya, dan kemudian miscellaneous behavior, perilaku-perilaku keseharian yang mungkin bisa dibedakan pada saat dia mengalami rasa nyeri dibandingkan dengan yang biasanya. Dan ini skornya dari 0 sampai 40 eh, pada kucing. Nah, ini skornya dari 0 sampai 30. Dan di sini juga sama postur, comfortable-nya, kemudian reaksi psikomotornya, eh, proteksi terhadap area luka yang dimiliki,
dan variabel-variabel dari tanda-tanda fisiologisnya, eh, ya mulai dari temperatur, frekuensi kardiaknya, pulsusnya, dan tentu juga eh, nyeri perioperatif ya. Biasanya juga untuk memvalidasi seberapa eh, nyeri eh, operasi yang dihasilkan, yang ini tentu biasanya membutuhkan pemberian analgesik jenis-jenis tertentu. Kemudian juga ada chronic pain scale. Jadi di sini untuk mengukur nyeri kronis ya. Jadi ada berbagai macam mekanisme, ada berbagai macam metode. Jadi Canine Pain Inventory (CPPI), kemudian juga ada Feline Musculoskeletal Pain Index, ada Helsinki Chronic Pain Index, dan pengukuran-pengukuran ini terkait dan fokus pada kemampuan-kemampuan fungsionalnya, teknik berjalan, cara naik tangga, kualitas hidup dan aktivitas keseharian, respon terhadap terapi jangka panjang, dan juga eh, report test ataupun laporan ataupun laporan perkembangan yang disampaikan oleh pemilik pada dokter terkait dengan terapi, terkait dengan tindak penanggulangan atau langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan ini tentu karena merupakan rasa nyeri yang kronis, biasanya tentu disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis, sehingga evaluasi terhadap efektivitas dari treatmentnya secara komprehensif itu perlu dilakukan, dan kita memiliki mekanisme dan metode CPPI ini, FMPI dan HCPI. Kemudian di dalam pemeriksaan-pemeriksaan fisik yang kita lakukan, kita bisa melakukan langkah-langkah diagnostik ya untuk menganukan rasa nyeri ini. Jadi mulai dari adanya perubahan postur ya, pada saat berjalan, apakah kiposis, apa skoliosis, apakah lordosis, apakah kepalanya ditunjukkan, apakah dadanya menjadi lebih sempit, termasuk gait, jadi cara berjalannya pincang, kemudian diangkat, kemudian juga mungkin memberikan beban pada kaki yang sehat dan seterusnya, dan ekspresi wajah. Ini dari infeksi kita bisa mengamati perubahan-perubahan yang terkait dengan rasa nyeri ini. Kemudian juga palpasi sistematis, dari tentu palpasi ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, dari area-area yang mungkin eh, dibedakan mana yang menjadi sumber dari rasa nyeri, mana-mana yang kemudian tidak menjadi sumber dari rasa nyeri. Biasanya kita lakukan penekanan-penekanan tertentu untuk sedikit menstimulasi persepsi nyeri yang mungkin ada pada area-area tertentu. Dan ini kita amati. Jadi apakah ada misalnya teriak, kemudian juga ada keinginan untuk menggigit, atau mungkin ada tensi yang meningkat pada area tersebut, dan seringkali membandingkan sisi-sisi kiri dan kanan itu sangat-sangat penting, termasuk juga membandingkan depan dan belakangnya ya. Jadi bagaimana respon-respon yang kita berikan saat kita melakukan palpasi dari sisi yang berpasangan tadi, kaki depan kiri dengan kaki depan kanan pada
area-area yang sama, kita berikan stimulasi-stimulasi dengan palpasi ini untuk melihat respon dan juga range of motionnya. Jadi kemampuan ataupun pergerakan-pergerakannya yang mungkin menunjukkan adanya suatu perubahan, menunjukkan adanya suatu keterbatasan, menunjukkan suatu gangguan dari pergerakan-pergerakan dibandingkan dengan biasanya, termasuk pada saat kita bandingkan sisi kiri dan kanannya. Kemudian juga eh, kita memeriksa apakah ini eh, disebabkan oleh karena adanya nyeri ortopedik pada kasus artrosis, pada kasus artritis, pada kasus disartikulasi ya, maka mungkin kita akan bisa mendapatkan respon dari adanya rasa nyeri ini pada area-area tersebut. Dan untuk area abdomen terutama ya, karena di dalam abdomen ini cukup banyak organ. Jadi Anda mulai dari dorsal itu ada rennya yang walaupun dia ekstra peritoneal, tapi dia di posisi dorsal abdomen. Kemudian juga di area cranial abdomen kita bisa mengidentifikasi adanya liver, kemudian pankreas di belakangnya, kemudian juga eh, gaster yang lebih ke dorsocaudal, dan kemudian juga ada small intestinal, ada ren sinister dexter, ada uterus. Nah ini juga perlu karena bisa saja kemudian rasa nyeri itu ditimbulkan oleh karena adanya abnormalitas pada organ-organ intra abdomen maupun juga intratoraksik. Kemudian parameter fisiologis ini perlu juga diukur karena misalnya rasa nyeri yang hebat itu seringkali akan merangsang sensor simpatis dari apa individu itu meningkat sehingga kita bisa melihat detak jantung itu menjadi lebih frekuen, terjadi takikardi, kemudian respiration rate-nya tachypnea ya, jadi apa meningkat sangat tinggi, kemudian juga shallow breathing, jadi bernafas dengan eh, cepat, dangkal, dan kemudian juga adanya hipertensi. Jadi kalau kita ukur tensi perifernya misalnya pada arteri radial dan sebagainya itu biasanya juga akan diikuti dengan hipertensi. Kalau kita eh, periksa pupilnya bisa menunjukkan tanda-tanda midriasis ya, dan kemudian seringkali kalau kita ukur kadar kortisolnya terjadi suatu peningkatan karena terjadi suatu kondisi stres. Nah, ini tentu apa yang masih perlu untuk apa ya dikonfirmasi. Walaupun tanda-tanda ini muncul, tidak tentu itu adalah karena nyeri, karena bisa saja kemudian stres, rasa takut, kemudian apa excitement itu mungkin saja bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu tentu data-data yang lain yang komprehensif untuk kemudian melakukan asesmen terhadap adanya rasa nyeri itu menjadi sangat penting tadi. Kenapa kemudian apa kondisi-kondisi ini perlu diikuti dengan melengkapi berbagai macam pemeriksaan-pemeriksaan fisik untuk betul-betul mengidentifikasi sumber dari rasa nyeri yang ada. Nah, oleh sebab itu untuk asesmennya itu eh, bisa digunakan pendekatan yang multimodal ya. Jadi kombinasi berbagai metode,
observasi jarak jauh untuk melihat adanya perubahan-perubahan natural dari perilakunya, pemeriksaan sistematis, palpasi, dan manipulasi pijatan ataupun juga adanya respon-respon refleksnya, kemudian juga penggunaan pensil yang tervalidasi, monitoring parameter fisiologisnya sebagai data pendukung tadi untuk menganukan tadi kan tanda-tanda fisiologisnya tadi ada hipertensi dan lain sebagainya, dan yang tentu ini juga harus diamati responnya terhadap analgesik yang diberikan, karena respon terhadap analgesik yang diberikan ini kalau terutama kalau itu adalah rasa nyeri yang kronis, itu akan sangat menentukan untuk tindak lanjut dari terapi maupun kausatifnya maupun terapi dari rasa nyeri yang ada. Nah, saudara-saudara, eh, dokumentasi untuk pain assessment ini tentu adalah mencatat ya. Tadi kan ada berbagai macam skor dari pemeriksaan dan scoring untuk rasa nyeri ya. Dan ini tentu harus diidentifikasi, kemudian harus dicatat, diberikan penilaian baik itu kalau itu katanya dengan eh, preoperatif, ada rasanya preoperatif, kemudian setelah post op dan kemudian follow up-nya bagaimana supaya nanti juga bisa mengevaluasi bukan hanya treatment terhadap anti analgesik yang diberikan, tapi juga treatment secara keseluruhan dari penyebab dari rasa nyeri yang memang sudah dilakukan kalau itu kemudian dilakukan tindakan operatif, dan juga mungkin intervensi yang diberikan, respon terhadap terapi, dan kemudian bagaimana trendingnya dari waktu ke waktu, sehingga nanti kalaupun misalnya responnya itu bagus, ya bisa saja mungkin terapi rasa nyeri itu dikurangi maupun diturunkan. Tapi kalau responnya tidak bagus, bisa saja penyebabnya barangkali harus dilihat lagi, dan kemudian mungkin juga eh, sistematika terapi anti nyerinya juga disesuaikan. Jadi di sini tentu komunikasi dari tim medis kalau itu misalnya ada dokter pemeriksa, kemudian juga ada dokter operatifnya dan ada juga dokter opnamnya ya. Itu tentu harus, dan itu mungkin komunikasi itu akan sangat difasilitasi oleh ambulator yang diisi, termasuk evaluasi terhadap efektivitas dari protokol dan juga perawatan yang konsisten. Dan ini tentu juga sebagai suatu dokumen legal yang nanti bisa digunakan dalam berbagai hal terkait dengan apa-apa yang sudah kita lakukan di dalam menanggulangi abnormalitas yang menimbulkan rasa nyeri pada pasien tersebut. Baik, jadi sekalian, jadi barangkali itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Absensinya, halo, Gih, Prof. sudah dapat absensinya ya? Kalau di kelas A belum, Prof. Mungkin sudah dikirim ke